Asap di Cakrawala itu bukan kecelakaan, bukan kebakaran industri. Itu adalah kapal tanker besar Kuwait yang bernama Al-Salmi yang diserang dan dibakar oleh drone Iran saat sedang berlabuh di perairan Dubai. Lihat lubang di lambung kapal itu. Kapal ini tidak sedang mencoba memaksa masuk ke zona perang manapun. Kapal itu sedang diam, berlabuh dalam keadaan aman. Atau setidaknya mereka pikir begitu. Dan tetap saja kapal itu diserang. Tapi kisah Al-Salmi bukan hanya tentang kapal yang diserang. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih besar. Ini tentang seluruh dunia yang tanpa sadar menggantungkan kelangsungan hidupnya pada satu jalur air saja, 34 kilometer. Dan ketika jalur itu diblokir, dunia pun menyadari betapa rapuhnya dunia ini. Karena inilah kenyataan baru di Selat Hormuz. Jalur laut ini hanya selebar 34 km di titik tersempitnya. 20% dari seluruh minyak bumi di dunia melewati jalur ini. Siapa yang menguasai koridor ini, menguasai energi dunia. Dan hari ini, yang menguasai koridor ini adalah Iran. Tidak peduli di mana kapal Anda berada. Tidak peduli apa yang Anda bawa. Jika Iran memutuskan bahwa Anda tidak boleh lewat, ya Anda tidak akan lewat. Dan jika Anda mencoba, Al-Salmi akan menunjukkan apa yang terjadi. Tapi yang hampir belum dibicarakan siapapun adalah bahwa dengan melakukan itu, Iran mungkin telah melakukan kesalahan terbesar dalam sejarahnya. Karena langkah ini, yang tampaknya merupakan puncak kekuatan Iran, justru mempercepat hal yang paling ditakuti negara itu. Lihat, sebelum perang, sekitar 110 kapal melintasi Selat Hormuz setiap hari. Sekarang jumlah itu turun menjadi kurang dari 10. Hampir 2.000 kapal terhenti menunggu di kedua sisi jalur perairan ini yang tiba-tiba berubah menjadi zona perang. Harga minyak melampaui $126 per barrel. Negara-negara di belahan lain planet ini sedang memberlakukan penjatahan bahan bakar. Filipina telah menyatakan keadaan darurat energi nasional. Pakistan begitu putus asa sehingga mereka bernegosiasi dengan Iran untuk mendapatkan hak melintasi selat melalui kapal dan merayakannya seolah-olah mereka telah memenangkan perang. Ini tampak seperti kemenangan total bagi Iran. Ini tampaknya adalah momen ketika ancaman selama puluhan tahun akhirnya berubah menjadi kekuatan nyata. Namun, ada sebuah aturan tak tertulis yang terus berulang sepanjang sejarah. Aturan bahwa ketika sebuah negara menggunakan senjata terbesarnya, negara itu justru memperlihatkan di mana letak kelemahannya. Dan Iran baru saja menunjukkan kepada dunia peta tepat tentang cara menjadikannya tak relevan. Ini adalah detail yang kebanyakan orang belum sadari. Iran tidak menutup selat itu. Dia mengubah selat itu menjadi sebuah bisnis. Dekat Pulau Larak, di dalam perairan Iran, Garda Revolusi menciptakan koridor khusus untuk lewat. Kapal-kapal yang ingin melintas harus menyerahkan daftar lengkap muatan, nama setiap awak kapal, dan tujuan akhir kepada perwakilan yang diberi wewenang oleh militer Iran. Mereka menerima kode izin. Mereka dikawal oleh kapal militer. Dan sebagian kapal membayar untuk melintas. Nilai yang dilaporkan adalah $2 juta per perjalanan, dibayar dalam yuan, mata uang Tiongkok. Karena Iran tidak bisa menggunakan dolar. Sanksi internasional melarangnya. Parlemen Iran sekarang sedang membahas undang-undang untuk menjadikan pungutan ini permanen dan resmi. Seorang anggota parlemen secara terbuka mengatakan, kami menjamin keamanan selat itu. Jadi wajar saja jika kapal-kapal membayar untuk itu. Saya tidak tahu apakah Anda menyadari apa yang sedang terjadi di sini, tapi apa yang dilakukan Iran ini punya sebutan. Itu disebut pemerasan. Itu adalah meminta uang dengan paksa, menggunakan ancaman sebagai tekanan. Dan itu dilarang oleh hukum laut internasional. Tapi Iran tetap melakukannya, dan banyak negara membayarnya. Ada paralel sejarah yang menarik di sini. Pada tahun 2000-an, Blockbuster mengenakan denda keterlambatan yang begitu tinggi sehingga para pelanggannya sendiri mencari alternatif lain. Hal inilah yang membuka jalan bagi Netflix. Tindakan memonetisasi ketergantungan itulah yang menghancurkan monopoli tersebut. Iran melakukan hal yang sama melalui Selat Hormuz. Pertanyaan yang tersisa sangat sederhana.
Apakah ada jalan keluar yang tidak bergantung pada negosiasi dengan Iran? Apakah ada cara untuk membuat pungutan ini benar-benar tidak berguna? Jawabannya adalah iya. Dan itu sedang dibangun sekarang. Ketika Anda melihat peta wilayah tersebut, ada sesuatu yang langsung menarik perhatian. Semenanjung Musandam di ujung utara Oman menjorok ke Selat Hormuz seperti pisau yang diarahkan ke utara. Dan di antara Teluk Persia dan Teluk Oman, pada titik itu hanya ada sebidang tanah selebar beberapa puluh kilometer saja. Ide yang mulai beredar di media sosial sangatlah sederhana. Bor tanah di jalur itu. Gali sebuah kanal. Kapal-kapal keluar dari Teluk Persia langsung ke Teluk Oman tanpa melewati selat, tanpa melewati perairan Iran, tanpa membayar tol kepada siapapun. Ide ini menjadi begitu populer sehingga seorang mantan ketua DPR Amerika Serikat sampai membagikan proposal untuk menggali kanal tersebut menggunakan bom nuklir. Proposal itu hanyalah sebuah lelucon. Tapi dia tidak menyadarinya dan membagikannya ulang seolah-olah itu serius. Masalahnya adalah Kanal Musandam yang terlihat indah di peta ternyata mimpi buruk dalam prakteknya. Pegunungan yang kamu lihat di sana adalah Pegunungan Hajar. Pegunungan itu mencapai ketinggian 3.000 meter. Batuan di sana adalah salah satu jenis batu paling keras di dunia. Berbentuk selama jutaan tahun akibat tekanan di dalam bumi. Agar sebuah kapal tanker besar bisa lewat, kanal tersebut harus memiliki kedalaman setidaknya 25 meter dan lebar 200 meter. Dibutuhkan ratusan pintu air, struktur raksasa yang berfungsi seperti gerbang untuk mengontrol tingkat air, mirip dengan yang ada di terusan Panama. Dan biayanya bisa mencapai 300 miliar dolar. 300 miliar. Itu setara dengan membangun hampir 60 terusan Panama. Itu lebih banyak uang daripada yang dihasilkan banyak negara dalam 1 tahun penuh. Jumlah yang sangat besar untuk sebuah proyek yang seperti yang akan kita lihat masih memiliki masalah yang jauh lebih serius daripada harganya. Tapi masalah yang paling serius bukanlah uang. Ada masalah lain. Selat Hormuz memiliki lebar 34 km. Sebuah kanal mungkin hanya akan memiliki lebar 200 meter. Semakin sempit koridornya, semakin mudah untuk diblokir. Pada tahun 2021, satu kapal saja kandas di terusan Suez dan melumpuhkan perdagangan global selama 6 hari. Sebuah kanal di Musandam akan menjadi target sempurna untuk serangan apapun, baik itu dari rudal, drone, atau satu kapal yang diposisikan dengan buruk. Jadi, kanal megah yang melewati Musandam adalah solusi yang paling dramatis. Tapi itu jauh dari yang paling mendesak. Sementara dunia memperdebatkan proyek yang sudah berlangsung selama puluhan tahun ini, perlombaan lain sudah dimulai. Lebih cepat, lebih praktis, dan sudah membuahkan hasil. Negara-negara Teluk tidak sedang menunggu. Dan yang hanya sedikit orang tahu adalah bahwa mereka sudah mulai membangun jalan keluar itu sejak beberapa dekade lalu. Secara diam-diam, tanpa berita utama, tanpa perhatian dunia, Arab Saudi memiliki pipa minyak yang disebut Petroline. Pipa minyak adalah pipa raksasa yang ditanam di dalam tanah untuk mengangkut minyak dalam jarak jauh, seperti pembuluh darah di bawah tanah. Pipa ini memiliki panjang 1.200 km. Pipa ini berawal dari ladang minyak di timur negara itu dan berakhir di pelabuhan Yanbu di Laut Merah. Di sisi lain semenanjung, sepenuhnya di luar jangkauan Selat Hormuz. Pipa minyak ini tidak muncul begitu saja. Pipa ini dibangun selama perang-perang pada dekade 1980-an ketika Iran sudah mengancam akan menutup selat itu untuk pertama kalinya. Selama beberapa dekade, pipa ini berada di latar belakang. Saat ini, pipa ini beroperasi pada kapasitas maksimum 7 juta barel per hari. Dan inilah satu detail yang hampir tidak pernah diceritakan oleh saluran manapun. Pipa minyak ini belum pernah beroperasi pada kapasitas penuh selama 45 tahun keberadaannya. Tidak pernah. Pertama kalinya dalam sejarah terjadi pada 11 Maret 2026, beberapa minggu setelah dimulainya perang ini. Uni Emirat Arab memiliki jalannya sendiri. Sebuah pipa minyak sepanjang 360 km yang berawal dari ladang minyak di dalam negeri dan langsung menuju pelabuhan Fujairah di Teluk Oman yang juga beroperasi pada kapasitas maksimum. Dan pelabuhan Khorfakhan yang langsung terbuka ke laut tanpa melewati selat sudah menerima kapal dan mengekspor minyak ke seluruh dunia tanpa meminta izin dari siapapun.
Artinya, ketika Iran menutup selat dengan berpikir bahwa mereka menguasai dunia, mereka tidak memperhitungkan satu hal. Negara-negara Teluk sudah membangun beberapa dekade sebelumnya bagian-bagian awal dari jalur keluar. Tapi jalur-jalur yang sudah ada itu belum cukup. Masih banyak yang kurang. Dan disinilah sesuatu yang sedang terjadi sekarang, saat ini, dengan kecepatan yang jarang dilihat dunia dalam pembangunan infrastruktur mulai berperan. Pipa minyak baru sedang dinegosiasikan antara Kuwait dan Uni Emirat Arab, antara Irak dan Uni Emirat Arab, antara Qatar dan Uni Emirat Arab. Setiap koneksi baru mudah dipahami. Satu lagi negara yang lepas dari status sandera Iran. Setiap barel yang menemukan jalur alternatif adalah satu barel yang tidak perlu lagi melewati tol Iran. Dan ada sebuah usulan yang bisa benar-benar mengubah permainan. Tanpa pegunungan, tanpa 300 miliar dolar, dan tanpa harus menunggu satu generasi. Sebuah koridor sepanjang 116 km yang menghubungkan Sharjah di Teluk Persia dengan Fujairah di Teluk Oman. Melewati titik terendah di Pegunungan Hajar. Tanpa pintu air raksasa, tanpa kedalaman yang dibutuhkan untuk kapal tanker besar. Sebuah koridor pipa minyak dan jalan raya yang akan mengubah Fujairah menjadi pusat ekspor energi terbesar di dunia. Biaya yang diperkirakan 4 miliar dolar. Sekarang jika Anda membandingkannya dengan 300 miliar dari kanal besar itu, jumlah ini hampir tidak berarti. Dan jika kita bandingkan dengan biaya krisis yang sudah menghancurkan seluruh perekonomian, ya ini sangat mendesak. Tapi sekarang, aku perlu memberitahumu sesuatu yang hampir tidak ada orang yang membicarakannya. Sesuatu yang akan memengaruhi kamu dan tidak ada hubungannya dengan harga bensin. Pikirkan tentang roti yang kamu beli, beras, jagung, atau makanan apapun yang berasal dari ladang. Untuk memproduksi semua itu, para petani membutuhkan pupuk. Pupuk menyuburkan tanah dan membuat tanaman tumbuh lebih cepat serta lebih kuat. Tanpa pupuk, hasil panen menurun. Dengan hasil panen yang lebih sedikit, harga makanan naik. Dan kemudian masalah itu sampai ke meja makan semua orang. Bukan hanya bagi mereka yang tinggal di dekat Timur Tengah. Sepertiga dari seluruh pupuk yang diangkut melalui laut di dunia melewati Selat Hormuz. Teluk Persia memproduksi antara sepertiga hingga hampir setengah dari urea dunia. Urea adalah jenis pupuk yang paling banyak digunakan di dunia, dibuat dari gas alam. Dan tanpa urea, tanaman tidak akan tumbuh seperti yang seharusnya. Harga urea sudah melonjak dari kurang dari 500 menjadi lebih dari 700 dolar per ton sejak awal krisis. Dan waktunya benar-benar sangat buruk. Sekarang ini adalah musim tanam di belahan bumi utara. Para petani harus membeli pupuk dalam beberapa bulan ke depan untuk memastikan panen di akhir tahun. Jika mereka tidak berhasil, harga makanan pada tahun 2026 dan 2027 akan naik dengan cara yang akan mempengaruhi semua orang. PBB sudah memperingatkan tentang hal ini. Negara-negara dari semua benua bergantung pada ekspor tersebut. India, yang merupakan eksportir beras terbesar di dunia, sedang mengurangi produksi pupuk karena harga gas alam menjadi terlalu mahal. Brasil, produsen kedelai terbesar di dunia, mengimpor hampir semua pupuk yang digunakannya. Seluruh negara di Afrika dan Asia Selatan yang hampir tidak memiliki cadangan, termasuk yang paling rentan. Dan tidak ada cadangan pupuk yang disimpan di dunia, seperti halnya cadangan minyak. Kalau habis, ya habis. Ada jendela waktu maksimal 3 bulan sebelum hal ini mulai benar-benar berdampak pada penurunan produksi pangan. Dan waktunya terus berjalan. Di sisi lain planet ini, Asia merespon krisis ini dengan cara yang tidak pernah diduga siapapun. Dalam jangka pendek, mereka kembali ke masa lalu. Jepang, Korea Selatan, dan Thailand menyalakan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara yang sebelumnya telah dimatikan. Itu kotor, mahal, dan merupakan langkah mundur bagi iklim. Tapi itulah yang mereka miliki sekarang. Seperti yang bisa Anda lihat, krisis ini mempercepat perubahan yang tidak bisa dipercepat oleh upaya bertahun-tahun untuk melindungi lingkungan. Vietnam telah menandatangani kesepakatan dengan Rusia untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir pertamanya. Malaysia sedang mempertimbangkan hal yang sama. Tiongkok memiliki puluhan reaktor yang sedang dibangun. Dan penjualan mobil listrik yang sebelumnya sudah meningkat, diperkirakan akan melonjak lebih tinggi lagi dengan harga minyak seperti ini. Hal yang paling ironis dari semua ini adalah
Dengan menggunakan senjata utamanya, Iran justru mendorong dunia ke arah yang paling merugikan kekuatannya sendiri dalam jangka panjang. Karena dunia yang semakin tidak bergantung pada minyak adalah dunia yang semakin tidak peduli siapa yang menguasai Selat Hormuz. Kekalahan terbesar Iran mungkin bukan berasal dari serangan bom. Mungkin bukan berasal dari operasi militer, blokade laut, atau resolusi PBB. Itu bisa datang dari sebuah ekskavator, dari pipa minyak yang terkubur di padang pasir, dari sebuah pelabuhan yang dibangun jauh dari Iran. Dan mungkin pelajaran terpenting dari krisis ini bukanlah tentang Iran, melainkan tentang kita. Tentang bahaya membiarkan nasib miliaran orang bergantung pada 34 km perairan. Dunia telah belajar pelajaran itu dengan cara yang paling mahal, dan sekarang dunia bergegas agar tidak perlu mempelajarinya lagi. Al-Salmi masih berada di sana, di perairan Dubai, dengan 2 juta barel minyak di atas kapal yang tidak bisa keluar. Gambar ini, sebuah kapal penuh yang berhenti dan tidak bisa bergerak, adalah gambaran sempurna dari apa yang sedang terjadi di dunia saat ini. Dan mungkin ini juga merupakan gambaran dari apa yang akan segera berubah. Beberapa perang dimenangkan dengan bom. Perang ini, ya mungkin akan dimenangkan dengan pipa minyak. Sekarang saya ingin tahu pendapat Anda. Menurut Anda, apakah rute alternatif ini akan cukup untuk menghilangkan kekuasaan Iran atas selat itu? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar. Jika video ini memberitahu Anda sesuatu yang belum Anda ketahui, bagikan kepada seseorang yang juga perlu mengetahuinya. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar tidak melewatkan apa yang akan datang. Sampai jumpa di video berikutnya.